Menikmati alam bisa dengan cara arif dan bijaksana. Namun ketika alam murka dan tidak bersahabat, kita bisa merasakan akibatnya. Ratusan mil dari bibir pantai kita terombang-ambing di tengah lautan. Kita terdampar di tengah laut, kita juga nggak tahu sekarang kita ada di mana. Sejauh kita memandang, kita nggak bisa lihat ada pulau, dan kita hanya mengandalkan sebuah pelikan dan juga sebongkah kayu untuk kita bisa tetap mengambang di sini. Berada di tengah lautan dengan hanya memanfaatkan barang yang tersisa membuat kita cepat panik. Berpegang dengan benda yang mudah mengapung adalah tindakan yang tepat sampai kita diselamatkan atau menemukan daratan. Makanya emang kita nggak boleh melakukan terobosan gerakan, jadi kita benar-benar mengikuti kemana arus membawa kita, dan semoga aja kita bisa bertemu kapal nelayan atau pulau yang bisa kita singgah. Di tengah laut tanpa perlindungan membuat tubuh kita mengeluarkan banyak energi. Terpaan panas dan hujan membuat ciut nyali kita. Hari kedua terombang-ambing di laut lepas, badai pun membawa kita melihat sebuah daratan. Nah, kita tunggu pas ada ombak, kita coba ayuh kaki untuk menuju ke daerah sana. Pas hujan, oke, kita buka peralatan dan kita gunakan ini untuk tampungan air hujan. Beruntung kita membawa peralatan yang bisa kita manfaatkan untuk bisa survive di pulau yang belum kita ketahui ini. Nah, ini ada beberapa peralatan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, ini harus kita amankan, ada HP, jangan sampai nanti basah. Jadi kita udah nyoba untuk manggil bantuan, tapi masih belum bisa. Tidak apa-apa, kita sambil menunggu kita dapat bantuan, kita akan memanfaatkan yang ada di sini. Alat komunikasi tidak berfungsi dengan baik. Artinya, kita harus tetap di pulau ini sampai menunggu bantuan datang. Ini nanti bisa menampung air hujan, karena kondisi sekarang sedang hujan dan aku akan bikin beberapa manfaat air yang ada di sini. Ya, kalau kita gali ambil air dari dalam Bisa juga, nanti kita bisa gunakan alat untuk koil untuk membuat penampungan air juga. Jadi semakin banyak air akan semakin bagus. Kita minum ini, Ya. kamu minum itu ya. Jadi kalau Mas Tio mau minum langsung, dan aku akan menggunakan alat. Jadi ini untuk memfilter dan menstabilkan air. Jadi ini emang karena di dalamnya ada karbonnya, ada filternya, makanya kita harus sedotnya tuh kuat banget. Kalau nggak ya nggak keluar deh, harus usaha minumnya. Yuk. Nah, biawak ini kan ketika dia di air, dia cukup cepat untuk berenangnya. Tapi kalau di darat biasanya jarak 100 meter itu apabila kita kejar, itu dia akan cepat capek. Makanya kenapa tadi ketika saya tangkap langsung bawa ke darat. Biawak merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Sebanyak 53 spesies biawak teridentifikasi di seluruh dunia. Dan 40% dari spesies biawak ini terdapat di Indonesia. Nah, ini bagian kukunya. Ini juga fungsinya juga untuk memanjat juga. Bukan cuma buat nyerang aja ya berarti? Jadi untuk memanjat pohon biasanya kalau ukurannya masih segini,
atau lebih kecil lagi, dia biasanya tidurnya pun juga di pohon. Ketika dia merasa terancam, dia akan loncat ke air. Tapi kalau dibuka seperti ini, dia kelihatan giginya dia menjorok ke belakang seperti ular piton juga. Lumayan nih, di pulau terpencil kita dapat sumber protein. Lumayan Iya. Mas, ini kita simpen aja buat nanti. Simpan nanti kalau nggak ada makanan yang lain, kita bisa makan yang ini. Oke. Kita tidak hanya bisa pasrah menunggu datangnya bantuan. Harus ada usaha untuk bisa bertahan hidup. Nyari makanan karena yang langsung bisa dimakan akan lebih bagus. Asupan makanan adalah hal terpenting agar kita tetap terus bertahan. Sepertinya itu sarang rayap. Rayap. Iya. Ini sarang rayap gede banget sih. Ini kira-kira kayaknya kerajaan nih, kerajaan rayap kan di dalam sini. Iya, mudah-mudahan ada ini. Coba kita bongkar dulu. Sarang rayap ini menjadi benteng dan rumah bagi koloni-koloni rayap di dalamnya. Terdapatnya sarang rayap menjadi indikator jika di daerah sini kesuburan tanahnya terjaga. Ada sesuatu kah? Masih Kosong. kering, sarang kering. Oke. Kita robohin aja ya. Robohin, Pakai tendang aja. tendang aja. Kita coba. Oke. Terus, dikit lagi. Oke, Mas. Oh. Enggak apa-apa. Besar tadi kenapa nggak ada isinya ya? Kita Kering, Mas. Iya, sudah kering. Ini udah ditendang pun harus berkali-kali nendang. Iya. Aduh, Dan ini besar ukurannya. besar tapi Nah, ini banyak semut. Up. masih belum ketemu. Iya, harusnya ada sesuatu yang bisa kita makan. Rayap membangun sarang berupa pori-pori kecil dari tanah. Di dalam sarang rayap mencampur partikel batu, pasir, dan tanah liat dengan material organik seperti sampah daun dan sisa dari organisme lain. Kita cari yang kayak gimana sih Mas? Yang Rayapnya? kayak ini loh, dia putih kayak seperti ulet sagu kayak gitu. Oh, segede ulat sagu. Kecil, dia. Meskipun belum beruntung menemukan ratu rayap, namun di dalam sarang ini terdapat laron yang bisa kita konsumsi. Laron merupakan sumber protein hewani, dan ini bisa untuk membantu asupan energi kita. Ya meskipun kita nggak dapat yang bagian besarnya, ini yang kecil-kecil nggak bisa dimakan. Tapi sebenarnya emang ini yang kita cari. Bukan, yang lebih besar lagi. Eh. Tapi bagaimanapun ini salah satu sumber protein juga yang bisa kita konsumsi. Langsung bisa kita konsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Langsung dimakan. Langsung dimakan. Kecil banget. Ini mungkin karena saking kecilnya, Iya. jadi nggak ada rasanya, cuma ada tekstur kenyal aja. Iya. Menyusuri lebatnya hutan pulau tak berpenghuni ini, kami menemukan sumber energi lain yang bisa kita konsumsi. Nah, ini bisa dimakan juga. Oke, banyak. Ah, ini kalau tadi kita udah nemu protein, akhirnya sekarang kita nemu Iya. karbohidratnya. Kita coba ada satu lagi di sini. Nanti kalau buat belah, pengen belah bagian sini, ini biasanya ada buah yang putih di dalamnya, tapi biasanya kering. Tapi nanti kita coba. Nah, yang bisa dikonsumsi ini bagian Dalamnya. putihnya ini, yang ini. Jadi dibongkar aja. Selain kandungan karbohidratnya yang tinggi, umbut kelapa ini juga mengandung energi, protein nabati, dan lemak. Banyak. Airnya Banyak, bisa terus juga. banyak airnya juga. banyak airnya. Tapi kalau udah mulai kuning di sini, ini nggak bisa. Dia Udah keras.
Lucu ya betul kayak Iya. kipas. Samanya kecil banget. Hmm. Gimana rasanya? Nah ini dia lembut. Ini lembut. Ini kan kayak kipas juga ini. Oh udah alat yang ini. Alat ya? Keras ya? Yang ini? Yang ini kayaknya alatnya. Ah itu bisa. Iya. Nah ini jadi tandanya nih. Itu Kalau- tepi, bagian tepi. Tapi kalau udah mulai menguning itu Iya. udah nggak bisa dimakan. Mm-mm. Alat. Mm-mm. Embrio kelapa atau biasa disebut dengan kentos atau gandos ini juga bisa dimanfaatkan. Jika belum keluar tunasnya, gandos ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Nggak bisa. Karena sudah keluar tunasnya, kandungan airnya juga udah berkurang gitu. Kemudian ini enak, Iya, seperti kelapa gitu. Dan ini emang teksturnya tuh empuk ya mas, kayak Iya, kapas. kayak kapas. Ini bisa dimakan. Kalau ini udah enggak, ini ampas. Gabes doang ya. Iya, sudah tinggal ampasnya aja. Iya kan? Ampas. Kita cari lokasi sama bahan untuk buat bikin bivak untuk bermalam. Oke. Tapi kita carinya pinggir pantai agar kita mudah untuk memantau apabila ada kapal, kita bisa langsung nyari Minta bantuan. pertolongan, iya. Iya. Terus, lagi. Iya, di sini banyak. Nah, ini coba dilihat. Ini ada bulu babi. Nah, ini kalau keadaan seperti ini emang paling benar kita cari sumber energi yang Iya. minimalisir masak gitu. Betul. Jadi yang bisa langsung dimakan. Nah, ini belum Ser-ser nih. sih dia ngambang Ada kesana. banyak bulu babi. Bulu babi banyak ditemukan di perairan Indonesia. Hewan tanpa tulang belakang ini kerap dikenal sebagai landak laut. Di Indonesia sendiri terdapat 84 spesies bulu babi dari 800 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Oke, kita lempar aja. Ya. 1, 2. Itu cara aman karena kalau di sini dia akan bergerak. Jadi untuk ngambil bulu babi ini emang harus pakai alat. Iya, Karena tajam sekali nih ya mas ya. tajam alas. Tajam, tapi dia kalau udah sekali nusuk ke tangan dia akan patah di Patah. dalam. Jadi ini kan gampang kalau kita pakai sarung tangan kayak gini, pegangnya 2. Iya. Coba pegang ini. Pakai 2. Sini 1, Iya. salah satu lagi 1. Dan kalau kita pakai sarung tangan ini aman meskipun kita angkat dari bawah. Dia kan bergerak. Iya. Jadi dia bisa menembus kulit kita dengan mudah. Kalau tangan nggak pakai sarung tangan, mendingan Susah. gak usah pegang. Iya. Iya. Jangan ambil risiko di tempat seperti ini. Iya. Oke? Ya. Kita lempar. 1, 2, 3. Ya, sudah. Patah soalnya. Oke, pelan. Yuk. 1, 2, 3. Ini jadi karena emang durinya nih bergerak. Iya. Kalau dipegang di tangan tuh rasanya geli, gremet. Nah ini harus hati-hati. Iya. Jangan sampai bikin gerakan tiba-tiba yang bikin dia bisa nusuk. Betul. Ini yang terutama yang atasnya Yang yang atas, bahaya. ya. Yang bawah kan ada warna putih tuh. Kalau yang itu Jadi beda. lebih lembut yang Nah, bagian. lebih lembut. Bagian kuning. Oh, Nah, ini. itu. Iya. Oke, kita makan. Bulu babi yang segar memberikan manfaat yang besar bagi tubuh.
Kandungan nutrisinya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Rasanya gimana? Gurih gak? Iya, enak. Nah, ini bisa ada khasiatnya sih buat obat, Mas. Obat perut. Obat perut. Kalau Maksudnya? lapar, Obat lapar. asin-asin gitu. Saya tidak ada pasirnya tadi. Nggak Gak pasir. apa-apa, ada pasir jadi kriuk, Mas. Dan ini juga mengandung protein yang tinggi, jadi bagus buat kesehatan tubuh. Tidak perlu mengolah, jadi langsung bisa dimakan. Ada banyak cara untuk membuat tempat untuk bertahan hidup. Kembali masuk ke hutan, kami pun mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat tempat tinggal sementara. Ini kita harus cari akaran kayak gimana, Mas? Ini kita cari akar yang lentur dan dia cukup kuat. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk hamuk. Jadi kita bisa bermalam dengan menggunakan hamuk. Oke. Karena pinggir pantai tidak terlalu dingin kan? Oh, ini. Iya. Bisa. Ini dia milin begini ya. Iya. Ini lucu juga nih, kayak rambut saya zaman dulu suka dikepang. Dan ini alami terbentuknya. Tapi ini kuat ya, Mas? Kuat. Harus berdua nih tariknya Iya. berarti. Oke, udah. Saya coba? harus bantu dulu nih. Oke. Satu dua. Wah, Oke, putus. putus. Tapi udah panjang ini. Iya. Nah ini kan ke sini, masih ada lagi sambungannya ke sini. Ntar kita turun nih. Aku naik dulu aja. Iya, iya. Oh, putus. Di hutan tropis akan menggantung seperti banyak kita temukan. Sifatnya yang lentur dan sangat kuat, sangat bermanfaat bagi kita untuk membuat hammock. Awas. Oke. Awas. Wow. Wah, ini kuat banget sih, Mas. Kalau aku sendiri nggak bakal bisa, soalnya ngegantung nih bisa nih kayaknya. Ayo, Coba. lihat ke atas dulu. Udah pede banget. Ternyata saya berat juga ya. Ujungnya ke sini. Nah ini kita coba tarik yang ini. Kalau ini kuat banget. Wah, ini Mas Tio aja sampai nggak putus loh, udah ngegelantung. Kalau saya di sini saya pede. Kalau ini. Coba aku yang atas. Ya. Oke. Ayo. Oke. Woi. Saya di mana sini ya? Aku Oke. tarik ke belakang ya. Iya. 1, 2, 3. Putus gak? Bisa. Enggak. Jadi memang biasanya kalau turun tebing, Heeh. ini pakai ini aja udah cukup. Oh, ini bisa untuk Bisa. turun tebing kalau lagi Iya. curam dan nggak ada alat. Iya. Kenapa nih? Ntar juga tahu. Nanti kita tarik sini dulu. Jadi simpelnya cuma begini doang. Ntar ini aku potong dulu. Kamu bisa duduk di sini. Mungkin ini mainan di hutan. Wah. Dorongin. Wow. Oh, nyangkut di sini dong. Ada akarnya di situ. Nih, Mau coba dong. bisa naik? Bisa. Oke, ngijeknya sini. Sini.
Oke, aku tarik. Ya, bentar loh. Ya. Wah, wah asik banget nih. Ini kebayangkan kuatnya akar ini sekuat apa? Karena bisa nahan berat badan saya, nahan berat badan Mas Tio juga. Wah, wah, banget. Iya, karena alam sebetulnya menyediakan semuanya. Tergantung Semua. bagaimana kita Mengolahnya, memanfaatkannya. Hammock merupakan alat perlindungan ketika kita harus bertahan di alam bebas. Ada berbagai teknik dalam membuat hammock. Salah satu yang kita buat kali ini adalah dengan akar pohon. Nah, ini kita akan memanfaatkan akar-akar ini untuk membuat hammock. Dan tentunya kita menggunakan batang pohon yang kuat dan kita memilih di pinggir pantai supaya kalau ada bantuan kita bisa memantau ya Mas. Iya. Dan juga soal safety juga. Iya. Karena dari selain air pasang kan juga nanti ada hewan predator biasanya jarang naik. Iya. Kita memilih pohon di pinggir pantai ini juga untuk melindungi kita dari sengatan matahari langsung. Tarik. Terus. Oke, top. Setelah membuat penyangga, waktunya kita membuat hammock lebih kuat dengan cara membuat simpulnya. Satu, dua, tiga. Nah, geser ke sini. Ya. Oke. Ya. Itu Ini cara yang simpulnya gimana Mas? Itu simpul biasa aja atau yang penting bagian pojok. Setelah itu nanti di sini aja ke bawah, Oh. ke atas, ke bawah satu. Berarti disimpul, anyam, simpul lagi gitu. Oh ya. Nah ini selain pakai akar yang tipis, kita juga pakai akar yang lebih tebal. Ini lebih kuat, lebih kaku, yang berfungsi sebagai kerangka. Jadi nanti akar-akar yang lebih tipis ini nggak akan berkumpul jadi satu. Jadi akan lebih kuat juga ya Mas? Iya. Dan pastinya lebih nyaman. Sebelum matahari turun dari peraduannya, kami harus segera menyelesaikan hammock ini. Ini cuma satu aja. Jadi ini menahan ke sini dan ke bawah agar tidak bengkok ke sini dan ke bawah. Dan ini aku berdiri di sini. Wah, Kuat kan? wah, ternyata bener nih walaupun bahannya cuma menggunakan akar, tapi pas udah dicoba nyaman banget, terus ditambah anginnya ini pas banget karena nggak langsung gitu ketutupan sama daun-daun tapi tetap dapat semilirnya. Wah, fix nih tidur nyenyak malam ini. Ke dalam. Terus, ini lagi. Oke, awas. Berada di hutan, jangan takut untuk kita kehabisan bahan makanan. Akar liana ini salah satunya. Tumbuhan memanjat dan menopang pada tumbuhan lain ini menyimpan kandungan air yang banyak. Dengan memotongnya, kita bisa mendapatkan sumber air yang langsung bisa diminum. Harus segera dipotong ya Mas? Iya, Kalau nggak dia kering. Betul. Coba Mas. coba. Mas, Itu suara kapal. itu. Ayo, ayo, ayo. Mendengar suara kapal, kami pun bergegas menuju pantai.
Thermal blanket yang sebelumnya kita manfaatkan untuk menampung air ini bisa digunakan untuk memberi tanda pertolongan. Cahayanya yang mengkilap jika terkena pancaran sinar matahari bisa terlihat dari kejauhan. Nah, itu arahnya. Kayaknya udah kesini. Ya, Kita siap-siap. ya. Oke. Selama beberapa hari ini kita bisa bertahan karena emang alam itu menyediakan semuanya, asal kita bisa mengolahnya dengan baik. Kita tidak bisa menaklukkan alam, namun kita bisa belajar dengan alam dan alam sebagai gurunya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualang.